Ahok tak boleh cerai, ajaran sesat. Ini adalah kedua kalinya saya menanggapi Bapak Pendeta Yosua Tewu yang mempermasalahkan Ahok yang menggugat cerai Vero. Di video pertama saya beri judul Sanggahan Ahok Pasti Masuk Neraka. Nah, Pendeta Yosua Tewu ini telah 2 kali mengunggah video yang mempermasalahkan Ahok. Di video pertama dia tampil secara solo. Di video kedua dia khusus mengundang Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko yang diaku sebagai pakar pernikahan Kristiani, tentu untuk meneguhkan pendapatnya. Nah, saya membela Ahok karena saya melihat bahwa Ahok itu secara alkitabiah dan secara common sense, akal sehat, Ahok itu tidak menyalahi kebenaran Allah. Tapi Bapak Pendeta Yosua Tewu ini secara tendensius dengan reasoningnya yang mengada-ngada, dangkal, dan sangat tidak sehat telah menghakimi Ahok. Nah, ini akan menyesatkan banyak orang Kristen yang tidak paham betul tentang masalah pernikahan yang alkitabiah. Nah, saya juga melihat Bapak Ahok ini juga sebagai komut Pertamina banyak musuhnya, yaitu para koruptor, para mafia. Tentu senang sekali dengan pernyataan Bapak Pendeta Yosua Tewu, maka itu saya terpanggil untuk meluruskannya. Nah, sebelum saya melanjutkan, perlu Anda tahu bahwa pembahasan ini akan sangat panjang, maka saya perlu membaginya 2, yaitu part 1 dan part 2. Bagi Anda yang ingin mengikuti video-video saya selanjutnya, terutama dalam membahas misteri Tuhan, Anda jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Saya membela Ahok bukan karena fanatik buta. Dulu pada waktu Ahok disidang, saya ada di sebuah WA yang mendukung Ahok. Dan jauh hari saya sudah mengatakan bahwa Ahok kemungkinan besar kalah dan masuk penjara. Tapi banyak orang lalu membuli saya, dikira saya ini penyusup. Saya mengatakan bukan. Karena saya pernah melihat video di mana Ahok itu mengatakan kalau Allah saja tidak adil akan saya lawan. Wah, pernyataan Ahok ini sungguh kelewatan. Dia telah menganggap lebih benar dari Allah. Nah, perlu Anda hati-hati. Jangan Anda fanatik buta terhadap seseorang sekalipun dia seorang hamba Tuhan. Justru hamba Tuhan yang ditinggikan sampai ke titik puncak, ada kemungkinan besar dia itu akan meninggikan diri, mensejajarkan diri dengan Tuhan atau melebihi Tuhan. Dia ini terjebak dalam dosa kesombongan iblis. Nah, hati-hati. Di Alkitab apakah ada contohnya? Ada. Musa pernah ditegur keras oleh Tuhan dan tidak diizinkan masuk ke Kanaan ketika di mata air Meriba karena Musa menganggap dirinya lebih benar dari Tuhan. Banyak hamba Tuhan tidak tahu, mengira kesalahan Musa karena dia salah memukul batu karang, padahal tidak demikian. Nanti ada video khusus saya akan membahas secara rinci tentang kisah di mata air Meriba. Selain Musa, juga Ayub, Elia, dan Yunus. Ketika mereka tinggi hati dan ditebang Tuhan, mereka marah, ngambek, dan minta mati. Demikian pun Yeremia, ketika ditebang Tuhan, dia mengatakan, engkau seperti sungai yang curang, air yang tidak dapat dipercaya. Yeremia pasal 15 ayat 18. Jadi, Alkitab sendiri juga memperingatkan bahwa seorang hamba Tuhan kalau ditinggikan ada kemungkinan besar dia itu bisa masuk dalam jebakan kesombongan iblis, merasa dirinya lebih benar daripada Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan Yesus itu pernah membahas tentang pernikahan
yang begitu ribet. Lalu murid-muridnya mengatakan kalau begitu lebih baik kita nggak usah kawin. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh ya benar-benar nggak usah kawin. Tidak begitu. Yesus mengatakan bahwa tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Karena ada orang yang tidak kawin karena memang sejak lahir punya pembawaan seperti itu. Ada orang yang dibuat orang lain begitu seperti para kasim. Ada juga orang yang membuat dirinya begitu karena atas kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan Allah. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Tapi ada sebuah lembaga gereja besar yang mencantangkan sebuah ketentuan bahwa untuk menjadi hamba Tuhan harus selibat, tidak boleh nikah seumur hidup. Ini kan membuat ada orang yang ingin jadi hamba Tuhan tapi pengen kawin, nggak bisa. Atau yang sudah punya istri mau menjadi hamba Tuhan, nggak bisa. Ini kan menyalahi apa yang dikatakan Tuhan. Bahwa ada orang yang membuat dirinya demikian atas kemauannya sendiri. Ini bukan atas kemauannya sendiri, tapi karena aturan lembaga gereja yang mengada-ngada melebihi apa yang ditentukan oleh Tuhan. Mengapa hamba Tuhan ini ingin meninggikan diri seakan lebih dari Tuhan? Dia mestinya tahu bahwa Petrus itu punya ibu mertua. Dan Paulus pernah mengatakan di 1 Korintus 9 ayat 5 bahwa dia mengatakan, bukankah kami juga punya hak membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti para rasul lainnya, juga seperti saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Tentu ini mengindikasikan bahwa banyak rasul yang punya istri. Nah, mungkin lembaga gereja ini menganggap, waduh, hamba-hamba Tuhan saya hebat, melebihi para rasul. Dan ketentuan yang kita canangkan itu standarnya di atas Tuhan. Lembaga ini tidak sadar bahwa lembaga ini telah masuk dalam jebakan kesombongan iblis. Nah, bukan lembaga saja, perorangan juga bisa demikian. Ada seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja besar, dia mengatakan bahwa dia diperintahkan Tuhan untuk menghardik Pak Gebluk atau Corona. Nah, Stephen Tong yang peka, dia mengatakan, wah, pendeta ini telah mensejajarkan diri dengan Tuhan. Bahaya ini. Tapi pendeta Yosua Tewu yang tidak peka, dia justru mati-matian membela hamba Tuhan ini. Bukankah pendeta Yosua Tewu juga tahu bahwa Corona sampai sekarang pun tidak ada yang bisa memprediksi kapan usainya. Berarti hamba Tuhan ini jelas-jelas dia tidak diperintah Tuhan. Dia kalau mendapat mimpi atau penglihatan pasti bukan dari Tuhan. Itu pendeta Yosua Tewu pastinya tahu begitu, tapi dia tetap saja membela hamba Tuhan ini. Karena apa? Karena pendeta Yosua Tewu ini juga terjebak dalam dosa kesombongan iblis, menganggap dirinya lebih dari Tuhan. Nah, kita tahu di dalam Alkitab itu tidak ada ceritanya satu nabi atau seorang rasul atau murid atau Yesus sendiri yang menghardik Pak Gebluk atau wabah. Karena wabah diturunkan Tuhan itu untuk menguji iman orang, juga bisa supaya manusia itu mawas diri, atau yang berdosa itu bertobat, itu maksud Allah. Masa maksud Allah itu dihardik? Ini kan aneh. Nah, pendeta Yosua Tewu yang menganggap dirinya lebih dari Tuhan, pertama, dia menguraikan tentang Matius 19 ayat 9, di mana Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa seorang laki boleh menceraikan istrinya yang selingkuh lalu kawin lagi. Dia mengatakan istri yang berzina itu adalah istri Jisamsu, bukan istri pertama, karena istri pertama itu istri yang sah. Tapi istri kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya itu adalah istri jinahan. Maka itu boleh diceraikan, itu maksud Yesus katanya. Tapi Jarod Wijanarko yang diundangnya mengatakan, oh tidak begitu. Dia menyanggah pernyataan Yosua Tewu bahwa Abraham, Musa maupun Daud itu juga punya istri Jisamsu. Dan Alkitab tidak mengatakan istri-istri itu istri perzinahan.
Itu istri sah menurut Alkitab. Jadi pendeta Yosua STW itu karena begitu semangatnya untuk menghakimi Ahok sampai memunculkan suatu gagasan tentang istri Nji Samsu. Mengada-ngada sekali Bapak ini. Nah, kedua, pendeta Yosua STW ini juga sangat menjunjung tinggi ikrar pernikahan yang diucapkan dari mulut manusia, melebihi firman Yesus yang keluar dari mulut Yesus. Jelas-jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang laki boleh menceraikan istri yang selingkuh dan kawin lagi. Tapi pendeta Yosua STW dengan berani mengatakan kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan seorang suami boleh menceraikan istrinya, dia itu merupakan suatu pengkhianatan terhadap kesucian ikrar pernikahan kaum Kristiani. Waduh, ini kan sama saja juga mengatakan bahwa Yesus juga melakukan pengkhianatan. Saya nggak tahu cara berpikirnya Bapak Pendeta Yosua STW itu sampai di mana. Pendeta Yosua STW ini dengan bangga mengatakan bahwa kehidupan pernikahan Kristiani itu begitu agung, begitu mulia, dan begitu luhurnya sehingga tidak ada kata perceraian. Nah, saya lihat Pendeta Yosua STW itu punya sifat berlebih-lebihan. Orang yang punya sifat demikian itu di dalamnya mengandung ketidakjujuran, kepalsuan. Nah, Tuhan Yesus tidak mau begitu. Walaupun Tuhan Yesus di dalam Matius 19 ayat 5 dan 6, dia tidak mengharapkan adanya perceraian. Tapi Tuhan Yesus dengan jujur di Matius 19 ayat 9, kalau ada salah satu yaitu istrinya selingkuh, suaminya boleh menceraikan dan kawin lagi itu. Nah, bahwa Allah itu juga demikian. Dia yang menciptakan Alkitab itu tidak seperti apa yang dibayangkan manusia. Manusia sering menganggap bahwa kitab suci itu mestinya mengkisahkan yang suci-suci saja. Tidak demikian. Alkitab jelas-jelas berani mengkisahkan kisah kebaikan nabinya juga keburukan nabinya. Walaupun itu pahit, tapi menunjukkan bahwa tidak ada kebohongan di dalam diri Allah yang Maha Kudus. Nah Bapak Pendeta Yosua STW itu justru sebaliknya, ingin melebih-lebihkan sesuatu, tidak mau membahas sesuatu secara realistis. Sedangkan Tuhan Yesus itu walaupun dia memiliki suatu standar yang tinggi, tapi dia tetap realistis. Nah, ini masalahnya. Jadi Bapak Pendeta Yosua STW ini tidak mengenal bahwa Allah itu sebetulnya dia adalah Allah yang jujur. Di dalam Alkitabnya dia dengan jujur mengkisahkan kebaikan maupun keburukan para nabinya. Walaupun itu pahit, tapi itu merupakan suatu kejujuran dalam diri Allah. Alkitab jelas menyatakan bahwa seorang nabi pun tidak sempurna. Masa Pendeta Yosua STW itu ngarang-ngarang seakan-akan pernikahan seorang Kristiani yang bukan nabi itu bisa begitu sempurnanya, begitu agung, begitu mulia, begitu luhur. Ini kan kebohongan yang nyata. Nah, kebohongan itu kalau diproduksi terus-menerus akan dianggap sebagai kebenaran, dan itu juga termakan oleh Ahok. Maka ketika dia mendapati istrinya Vero selingkuh dengan good friend-nya, Ahok tidak berani menceraikan Vero. Tapi dia untung, Ahok ini orangnya sangat takut sama Tuhan. Dia tidak membalas Vero dengan mencari selingkuhan di luar. Tapi dia berusaha menyadarkan Vero, berusaha menyelamatkan Vero, supaya Vero itu sadar dan mau memutuskan hubungannya dengan good friend-nya. Tapi dasar Vero itu sudah cinta begitu dalam terhadap good friend-nya, sehingga dia janji putus nyambung lagi, janji putus nyambung lagi, sampai Nikolasin yaitu putra Ahok gregetan pada kesabaran Ahok. Dia malah menyarankan supaya Ahok menceraikan ibunya saja, bayangkan. Tapi Ahok karena dia percaya pada doktrin yang sesat ini, maka dia tetap bertahan selama 7 tahun sampai dia dipenjara
Lalu dia mendengar bahwa kabar bahwa good friend-nya dan Vero ini justru sering pergi ke Singapura berduaan. Sampai begitu sakit hatinya Ahok, akhirnya Tuhan memberi jalan keluar melalui ayat-ayat suci. Ahok mendapatkan pencerahan bahwa sebenarnya dia boleh menceraikan Vero. Lalu dia mendapat peneguhan dari pendeta senior Sepentong. Dia lalu menggugat cerai Vero. Dan ketika Vero minta kembali, Ahok sudah tidak percaya pada Vero lagi. Karena dianggap Vero ini sudah kebiasaan selama 7 tahun selingkuh, tidak mungkin bisa diajak hidup kudus dalam berumah tangga. Maka dia cari perempuan lain yang bisa diajak hidup kudus dalam berumah tangga. Tapi Ahok walaupun menceraikan Vero, bukan berarti dia itu dendam, dia itu benci, tapi dia menyerahkan semua rumahnya pada Bu Vero. Jadi dia tetap mengampuni Vero, tapi dia tidak mau lagi hidup bersama Bu Vero. Doktrin pernikahan Kristiani yang sama sekali tidak boleh cerai ini telah lama dipegang oleh gereja-gereja di Eropa selama berabad-abad. Dan itu juga sudah lama menjalar ke Asia, bahkan ke Indonesia. Karena selalu digaungkan doktrin yang sesat ini, sehingga dianggap satu-satunya kebenaran. Banyak orang Kristen tidak tahu jalan keluar yang diberikan Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus tidak menghendaki adanya perceraian dalam kehidupan pernikahan kaum Kristiani. Tapi secara realistis dia juga buat satu jalan keluar, yaitu bila adalah salah satunya ingkar janji, misalnya si istrinya selingkuh, maka suaminya boleh menceraikan istrinya yang berzina itu dan mencari wanita lain untuk bisa hidup kudus dalam berumah tangga. Nah, itulah jalan keluar yang diberikan Tuhan Yesus. Tapi karena jalan ini tidak dikenal oleh banyak orang Kristen, karena mereka hanya tahu satu-satunya yaitu doktrin pernikahan Kristiani yang tidak boleh cerai sama sekali, maka ketika seorang suami mendapatkan istrinya selingkuh, maka dia akan membalas dengan selingkuh dengan wanita lain juga. Karena sudah kebiasaan, kalau tidak cocok lalu ganti-ganti pasangan, maka terjadi ganti-ganti selingkuhan di luar. Maka terjadilah suatu kerusakan moral yang lebih besar karena doktrin yang dianggap adiluhung ini, bahwa Bapak Pendeta Yosua Tewu mengagung-agungkan doktrin ini seakan-akan bahwa ini adalah pernikahan Kristiani yang begitu agung, begitu luhur, begitu mulianya, tidak ada perceraian sama sekali, telah mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Dan itu terjadi di Eropa. Di sana tidak ada lagi rambu-rambu moral dalam kehidupan seksual kaum Kristiani, sehingga gereja-gereja ramai-ramai ditinggalkan. Gedung gereja menjadi gedung bioskop, menjadi restoran. Hati-hati pendeta-pendeta gereja-gereja di Asia dan Indonesia, jangan terus menggaungkan doktrin yang sesat ini. Ahok sendiri juga mengatakan bahwa teman-teman gerejanya juga melakukan hal ini. Mereka acting seakan masih sebagai suami istri yang harmonis, tapi masing-masing mencari selingkuhan di luar. Hati-hati, ini sudah melanda ke Indonesia. Kalau tidak bertobat, maka kamu seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa seorang pemimpin kalau menyesatkan anak-anak, karena banyak orang-orang Kristen yang tidak begitu mendalami Alkitab, itu seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa, disesatkan oleh pendeta-pendeta. Maka ini seperti apa dikatakan oleh Tuhan Yesus, seperti seorang pemimpin agama yang menyesatkan anak-anak, maka di lehernya akan dikalungi batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut, dasar laut yang terdalam. Hati-hati, bertobatlah pendeta-pendeta dan gereja-gereja. Pendeta Yosua Tewu itu sungguh luar biasa. Dia begitu semangatnya untuk menyalah-nyalahkan Ahok, untuk menghakimi Ahok, sehingga dia tidak segan-segan memakai kitab Hosea untuk menganulir pernyataan Yesus di Matius 19 ayat 9. Memang di dalam kitab Hosea, Allah memerintahkan Hosea untuk mengambil Gomer, seorang pelacur, sebagai istrinya.
Dan ketika Gomer berkali-kali selingkuh, Allah tetap memerintahkan Hosea untuk mengambil balik Gomer. Sama sekali tidak boleh menceraikan Gomer. Seakan-akan dengan kitab Hosea ini, Bapak Pendeta Yosua Tewu itu hendak menyalahkan Tuhan Yesus. Mengapa di Perjanjian Lama jelas-jelas Allah itu, yaitu Yesus sendiri, pernah memerintahkan Hosea supaya mengambil istri seorang pelacur yang nama Gomer, dan sama sekali tidak boleh menceraikan Gomer walaupun telah berkali-kali berselingkuh. Mengapa Tuhan Yesus itu seakan-akan lupa di Perjanjian Baru, dia menyatakan bahwa seorang laki boleh menceraikan istrinya yang berzina dan kawin lagi. Seakan Pendeta Yosua Tewu itu dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus, kamu itu kok pelupa. Kurang ajar sekali Pendeta Yosua Tewu ini. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa arti dari kitab Hosea ini? Kitab Hosea itu artinya adalah walaupun Allah itu telah memilih bangsa Israel dan bangsa Israel itu berkali-kali berubah setia pada Allah, tapi Allah tetap setia pada bangsa Israel. Itu maknanya, tidak ada sangkut pautnya dengan pernikahan Kristiani yang tidak boleh cerai. Bapak Pendeta Yosua Tewu ini sungguh-sungguh saking kepinginnya menghakimi Ahok, menyalahkan Ahok, tidak segan-segan hendak minteri, hendak menganggap dia lebih pintar daripada Tuhan Yesus. Seakan Tuhan Yesus itu tidak tahu arti dari kitab Hosea. Pendeta Yosua Tewu itu sungguh kurang ajar. Dia menganggap dirinya lebih pintar dari Tuhan Yesus. Melalui kitab Hosea dia hendak menganulir pernyataan Yesus, hendak menampar mulut Yesus. Ini sungguh pendeta yang luar biasa kurang ajarnya dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Pendeta Yosua Tewu ini, apakah dia tidak tahu seluruh teolog seluruh dunia itu mengakui bahwa segala yang ada di Perjanjian Lama itu harus disorot dari sudut pandang Perjanjian Baru yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Tidak bisa Perjanjian Lama untuk menyorot Perjanjian Baru. Tidak bisa Perjanjian Lama untuk menganulir pernyataan di Perjanjian Baru. Justru sebaliknya, pernyataan Perjanjian Baru boleh menganulir pernyataan Perjanjian Lama atau boleh menyoroti makna yang sebenarnya dari Perjanjian Lama. Jadi Bapak Pendeta Yosua Tewu ini ingin lebih pintar dari para teolog seluruh dunia, lebih pintar dari Tuhan Yesus, lebih pintar dari Stephen Tong. Bapak Pendeta Yosua Tewu itu sungguh hamba Tuhan yang luar biasa, hebat sekali. Selanjutnya saya akan menanggapi pernyataan Dr. Insinyur Jarod Wijanarko yang diundang Pendeta Yosua Tewu. Tentu dia diundang maksudnya supaya bisa meneguhkan pendapat Yosua Tewu tentang Ahok. Dan Bapak Jarod ini tentu sadar bahwa semua pernyataan Bapak itu pasti akan dikaitkan dengan Ahok. Sehingga ketika Bapak memunculkan frasa bahwa bercerai dibenci Tuhan, nekat bercerai masuk neraka, tentu orang akan langsung mengaitkan dengan Ahok. Apakah benar bahwa Bapak itu menganggap Ahok itu nekat bercerai? Padahal Ahok itu selama 7 tahun dia mempertahankan keluarganya supaya tidak cerai, tidak pecah. Lalu berkali-kali dia menasihati Vero supaya mau memutuskan hubungan dengan good friend-nya. Tapi Vero itu terus nekat, janji putus nyambung lagi, janji putus nyambung lagi. Kalau menurut saya, secara hati nurani, seluruh dunia juga tahu, Pak, kalau 7 tahun itu bukan nekat, Pak. Itu terlalu sabar, Pak. Kalau cuma setahun lalu menceraikan itu nekat, Pak. Kalau sudah 7 tahun dipermainkan oleh Vero karena tahu Ahok itu
tidak bakal menceraikan dia, lalu semena-mena terus hubungan dengan good friend-nya, dilarang nyambung lagi, janji putus nyambung lagi, itu bukan nekat, Pak. Kalau menurut saya secara hati nurani seluruh dunia juga akan mengatakan Ahok ini terlalu sabar. Nah, terbukti anak sulungnya yaitu Nikolasin sampai gregetan dengan papahnya Ahok, lalu menyarankan supaya papahnya Ahok ini menceraikan mamahnya. Itu hati nurani seorang anak, Pak, yang dia tidak pakar, tapi dia punya hati nurani, Pak. Saya tidak tahu apakah seorang pakar yang canggih dalam berlogika itu tidak perlu pakai hati nurani lagi, Pak. Sehingga Bapak ini tanpa hati nurani menghakimi Ahok itu sebagai nekat. Selama 7 tahun dia sabar disebut nekat, Pak. Saya tidak tahu, Pak, kalau Bapak itu punya suatu teori bahwa seorang yang pakar dalam berlogika itu tidak perlu bernurani lagi. Nah, itu saya nggak tahu, Pak. Bapak Jarod ini bilang bahwa untuk ambil amannya dia bertumpu pada Maleakhi 2 ayat 16, yaitu Allah membenci perceraian. Nah, atas dasar ini Bapak lalu memunculkan frasa bercerai dibenci Tuhan, nekat bercerai masuk neraka. Tentu ini kalau dikaitkan dengan Ahok, seakan-akan Ahoklah yang nekat bercerai. Nah, di Matius 9 ayat 9, Yesus dengan jelas mengatakan seorang laki boleh menceraikan istrinya yang berzina dan kawin lagi. Dan Bapak memelintir mengatakan bahwa istri yang berzina itu menurut King James Version adalah sexual immorality, yaitu kebejatan seksual. Nah, artinya perempuan ini memiliki penyimpangan seks, yaitu nafsu pada binatang, nafsu pada sesama jenis. Nah, istri yang demikian ini pertama sulit bertobat, kedua menurut hukum Taurat harus dihukum mati. Nah, kalau istrinya ini sudah dihukum mati, kan lakinya boleh kawin lagi menurut Bapak Jarod. Nah, apakah Bapak Jarod ini tidak tahu bahwa menurut hukum Taurat seorang istri yang berselingkuh atau berzina secara normal dengan laki lain itu juga dihukum mati, Pak. Kalau istri itu sudah dihukum mati, berarti lakinya boleh kawin lagi, Pak. Berarti seorang suami memiliki istri yang berzina secara normal dengan laki lain, itu juga boleh kawin lagi, Pak. Karena istri itu juga dihukum mati, Pak. Loh, Bapak kalau tidak membahas ini, seakan-akan Bapak sengaja menutupi ini. Saya nggak tahu maksudnya Bapak apa. Kedua, Bapak mengatakan bahwa istri yang menyimpang seks, punya penyimpangan seks itu sulit bertobat. Seakan-akan istri yang berzina secara normal dengan laki lain itu mudah bertobat. Tidak, Pak. Kenyataannya Vero itu sulit bertobat, Pak. Selama 7 tahun dia dinasehati Ahok supaya putus dengan good friend-nya, janji putus nyambung lagi, janji putus nyambung lagi, janji putus nyambung lagi selama 7 tahun, Pak. Berarti Vero itu sulit bertobat, Pak. Tidak seperti apa yang Bapak katakan, seakan-akan kalau istri yang berzina secara normal itu seakan-akan mudah bertobat. Tidak, Pak. Ini terbukti, Pak, sulit bertobat, Pak. Kenapa? Karena Ahok sendiri juga mempunyai teman yang mempunyai masalah yang sama. Mereka lalu mencari jalan keluarnya sendiri sesuai dengan ajaran tidak boleh cerai sama sekali. Mereka lalu acting, sandiwara, pura-pura seakan masih sebagai suami istri, tapi masing-masing ganti-ganti selingkuhan di luar. Dan adiknya sendiri juga pernah berkata pada Ahok, adiknya yang lulusan Swiss ini berkata, wah gimana ya kau ya, ini kan cuma persoalan kamu tidak bisa terima gaya hidup seperti ini. Loh, di luar negeri itu sudah biasa. Ya, suami istri ya pura-pura acting masih sebagai suami istri, tapi masing-masing ganti-ganti selingkuhan di luar itu sudah biasa kok. Coba bayangkan, kalau Ahok sendiri berusaha
dipengaruhi oleh lingkungan temannya, dipengaruhi oleh adiknya, terlebih Vero, Pak. Dia juga punya teman-teman gereja seperti itu, Pak. Lalu good friend-nya akan berusaha sekeras-kerasnya untuk mempengaruhi Vero. Oh, itu teman-temanmu sendiri juga begitu, itu udah biasa. Mau tahu teman saya? Oh, banyak, itu ada ratusan ini. Semuanya juga begitu, Ver. Biasa, seorang istri punya suami, cari selingkuhan di luar biasa. Kita jalan saja, cuma Ahok aja nggak bisa terima kehidupan modern ini. Nah, itu. Sehingga Vero itu sulit bertobat, Pak. Ini kenyataannya, Pak. Masa Bapak sebagai pakar tidak mengetahui kenyataan ini? Kalau Bapak itu tidak mengaku sebagai pakar, saya masih memaklumi, Pak. Kalau Bapak sebagai pakar pernikahan Kristiani seakan-akan buta terhadap kenyataan ini, berarti Bapak itu sengaja membutakan diri. Ada apa? Saya boleh curiga toh, Pak? Kalau Bapak itu sengaja membutakan diri, bersengongkol dengan Yosua Tebu untuk menghakimi Ahok. Bapak ini luar biasa, telah menjual kepakaran Bapak, integritas Bapak. Wah, luar biasa Bapak ini. Maaf, sementara ini saya sudahi dulu dalam pembahasan Ahok tak boleh cerai, ajaran sesat part 1. Karena saya lihat terlalu panjang, saya akan bagi lagi dua, yaitu part 2 dan part 3. Nah, silakan Anda buka video saya part 2 dan part 3. Sampai jumpa di part 2. Terima kasih.